menurut Ibu nih sekolah alam. Nah, pertama kali mendengar sekolah alam itu, kalau pandangan Ibu bagaimana, Bu? Sekolah alam ya. Sekolah alam ini. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum sahabat Al-Karim, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Wow, Masya Allah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang sudah beberapa kali kita nantikan kehadirannya, dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk segera berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah sosok wanita inspiratif, dan dengan segudang aktivitasnya, dengan semangatnya, Masya Allah, menjadi inspirasi bagi semua wanita. Langsung saja sahabat Al-Karim, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa bertemu juga ya Bu ya, bisa bersilaturahim di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, kabar sehat, baik. Ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Di masa-masa seperti ini ya Bu ya, harus jaga kesehatan, dan memang itu yang paling utama ya Bu ya. Oke Ibu, aktivitas hari ini gimana aja Bu? Iya, aktivitas hari ini kami lagi membentuk tim untuk monitoring dalam masa pandemi ini. Akan melihat pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kita buat instrumennya agar sekolah ada panduan, dan kita juga ada panduan untuk melakukan evaluasi. Untuk evaluasi masa-masa pandemi seperti ini Bu ya. Ibu Sri ini kan adalah salah seorang praktisi pendidikan gitu ya Bu ya, sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau boleh tahu untuk saat ini diamanahkannya di mana Ibu? Diamanahkannya ini ada di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Masya Allah, kita kedatangan orang dinas, sahabat. Pengawas. Sebagai pengawas ya Bu ya. Iya, pengawas sekolah dasar. Sekolah dasar. Oh, khusus sekolah dasar aja berarti ya Bu ya. Dasar. Di bagian mana saja Ibu? Wilayahnya itu di Raja Basa dan Labuan Ratu. Sebagai pengawas. Selain daripada itu juga sebagai asesor di bidang akreditasi sekolah dan menjadi instruktur untuk penguatan kepala sekolah. Masya Allah, luar biasa ya amanahnya, sangat berat. Kemarin sekali. kami habis juga membuat tentang kurikulum pendidikan anti korupsi. Yang bagaimana itu Bu? Ya, yang sekarang ini harus ada di semua sekolah itu menyisihkan 1 jam pembelajaran, bukan bagian dari PKN, tapi dia pelajaran tersendiri, agar siswa memahami bagaimana anti korupsi itu ditanamkan pada siswa. Kenapa Bu bisa muncul pelajaran itu Bu? Ya, itu sebetulnya berawal dari penanaman penguatan pendidikan karakter di sekolah. Itu sebenarnya. Jadi hampir mirip-mirip dengan PKN ya Bu? Iya. Tapi dia lebih fokusnya ke korupsi tadi ya Bu ya? penanaman anti korupsi sejak dini. Iya, sikap-sikap kita untuk mengantisipasi anti korupsi itu. Anak-anaknya dari kecil gitu ya Bu ya, dipersiapkan hal itu gitu. Nah kemudian kalau untuk Ibu sebagai orang dinas pendidikan begitu Bu, kalau untuk rancangan pendidikan di masa-masa pandemi yang saat ini sedang melanda di wilayah kita ini, bagaimana Bu untuk rancangan pendidikannya? Iya, rancangan pendidikannya itu disesuaikan dengan kompetensi dasar, tapi kita ambil minimal, sehingga jangan sampai siswa belajar itu terlalu sulit, ya, karena pemahaman pembelajaran itu dibatasi hanya melalui daring. Kalaupun luring, kita tidak bisa menjelaskan ke siswa secara detail. Secara detail kayak biasanya normal gitu nggak bisa ya. Makanya guru harus menyiapkan bahan ajar yang harus dikirimkan ke siswa, selain daripada kita melalui misalnya video call ataupun kita melalui Zoom, itu harus ada juga bahan ajar yang dikirim ke siswa, sehingga siswa itu paham pembelajaran itu bukan hanya mendengarkan, tetapi dia melihat dan melaksanakannya
mencari jawaban-jawaban yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Diusahakan seperti Kalau itu. apa namanya dari dinas sendiri, apakah ada panduannya bahan ajarnya harus seperti apa gitu, harus ada standarnya gitu nggak Bu? Atau disesuaikan? Sebenarnya ada standar itu sudah ada ya. Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu standar. Standarnya. Tapi yang kita ambilkan yang minimal. Sehingga pelaksanaan daring dan luring itu bisa berhasil kalau kita di dalam kompetensi dasar itu ada yang minimal yang harus dicapai siswa itu. Jangan terlalu, kan guru ini kadang mengajarkan itu sudah mengembangkan, tapi konten inti itu tidak dicapai. Nggak dapat intinya ya Bu? Nah, ya? yang kita Terlalu luas. inginkan itu sebenarnya intinya dulu. Makanya di bahan ajar itu inti pembelajaran harus diberikan ke siswa. Nah itu sebetulnya pembelajaran daring yang baik. Jadi nggak terlalu luas gitu ya? Ya, Bu? Yang tidak penting terlalu luas, intinya dapat. intinya Nah, dapat. Nah itu yang mungkin kalau saat ini ya, ya itu tadi ya Bu ya, banyak guru mengembangkan gitu ya. Iya, akhirnya mengembangkan, intinya nggak dapat. tujuan awalnya akhirnya apa intinya malah kadang-kadang nggak dapat Ya, gitu. nggak dapat karena siswa bingung, orang tuanya juga bingung. Bingung karena dituntut untuk jadi guru di rumah juga Iya. gitu ya Bu ya. Akhirnya malah banyak drama gitu di Iya, sekolah, di apa di rumahnya gitu. Oke Bu, kalau bicara tentang pendidikan tadi sudah dirancang sedemikian rupa ya Bu ya kalau Iya. dari Dinas Pendidikan. Nah kalau Ibu nih sebagai orang Dinas Pendidikan gitu, yang tentu sudah lama banget ya Bu ya. Sudah berapa tahun Bu di Iya, Dinas saya Pendidikan? itu diangkat tahun 1982. Masya Allah, 1982 Bu. Iya. Saya belum lahir. Belum lahir ya. Belum lahir, Iya. Masya Allah. Dari 82 sampai Iya, sekarang sampai ya sekarang. Bu. Masya Allah, pengalamannya sudah Iya. luar biasa sekali Sudah ya Bu. 38 tahun. 38 tahun. Berarti sudah melewati berbagai macam pendidikan ya Bu ya, ini pengalaman di dunia pendidikan gitu ya Bu ya. Bu, kalau menurut Ibu nih sekolah alam. Nah, pertama kali mendengar sekolah alam itu, kalau pandangan Ibu bagaimana Bu? Sekolah alam ya. Sekolah alam ini saya senang. Kenapa? Karena di dalamnya itu siswa itu tidak harus monoton belajar di dalam ruang kelas. Itu yang konsep pertamanya. Saya juga pernah berpengalaman waktu itu membuat kurikulum perubahan iklim. Ada subkurikulum perubahan iklim. Saya pernah mendengar sekolah alam dan kita pernah ngobrol dengan kepala sekolah alam bagaimana tentang pembelajaran di sekolah alam. Itu bagus karena siswa tidak hanya belajar di dalam ruang kelas, dia bisa di luar kelas, bisa diajak ke alam yang mengalami langsung kalau itu tumbuhan akan tumbuh bagaimana, Langsung memegangnya. memegangnya. Jadi dia, karena sekolah dasar ini menurut teori belajar kan dari awal itu yang nyata yang dia pelajari. Jangan menghayal dulu. Jadi nyata dulu. Lihat dulu Iya, Bu, lihat dulu yang sebenarnya, Sebenarnya. baru dia mengembangkan ke yang berikutnya. Nah, itulah makanya di sekolah alam ini kan awalnya kalau dia tanaman itu ditanam, dia akan mengalami menanamnya. Dia akan menyiramnya. Ada berapa hari baru dia bisa tumbuh akar. Nah, itu dialami langsung. Itu bagusnya sekolah alam. Jadi menyatukan alam dengan pembelajaran, ini kan kolaborasi. Kolaborasi alam itu lingkungan, ya keagamaan dan pengetahuan, pengembangan. Nah, ini kan akan disatukan di sekolah alam. Disitulah guru dituntut mempunyai kelebihan dan selalu belajar. Itu yang harus ditanamkan dalam di diri sekolah alam. Kalau menurut Ibu kan ini kan kita di sekolah alam ini memang kurikulumnya mengkolaborasikan begitu ya Bu. Iya. Ada akhlak, kemudian ada logika sains, ada Iya. leadership, ada bisnis gitu. Kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya sudah menitik beratkan kurikulum di bagian logika sains atau belum Bu kalau di sekolah alam? Sekolah alam ini sainsnya ada, iya. Seninya ada. Saya lihat setelah saya lihat kegiatan-kegiatannya.
Kemudian kemarin di akreditasi juga sudah saya lihat untuk sekolah dasar ya. Konsep-konsepnya sudah bagus. Sudah bagus ya. Hanya mungkin di standar kompetensi lulusan itu yang perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan karena itu tadi kompetensi dasarnya dengan alam, konsep alam jangan kendor, Harus menyatu. harus menyatu dan bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain di luar sana. Nah ini yang harus dikembangkan. Jadi pembelajaran dengan alam itu bagus, tetapi untuk kompetensi dasar yang ingin dicapai itu jangan sampai terabaikan atau kurang, ya. Jadi harus lebih seimbang maksimal ya, lagi Bu, ya. dan seimbang. Itu. Nah kalau tadi menyinggung terkait akreditasi Bu, jadi dulu Iya. kan pernah menilai gitu ya Bu ya, Iya, langsung menilai dari Badan akreditasi. Akreditasi Nasional gitu ke SD Alam Al-Karim Lampung Iya. gitu. Kalau dulu gitu ketika tim akreditasi menilai SD Alam Al-Karim Lampung, kemudian keluarlah nilai akreditasi A begitu Iya. Bu, itu bagaimana Bu, apa ya yang menjadikan tim dari asesor ini wah pantas nih sekolah alam dapat Iya. A gitu. Jadi begini, kami dari asesor, kebetulan saya di unit pelayanan akreditasi Bandar Lampung. Nah itu kami itu asesor yang datang ke Bandar Lampung ini adalah asesor yang ditunjuk dari Ban SM Provinsi Lampung. Jadi bukan kami yang ke sekolah alam ya. Jadi seorang asesor itu menilai kelayakan dari 8 standar itu sesuai atau tidak, dibuktikan dengan hal-hal yang dilakukan oleh sekolah. Nah di situ ada penilaiannya. Karena pada waktu itu sekolah alam belum meluluskan, mungkin belum dilihat capaiannya. Nah mungkin ini ke depannya nanti kan 4 tahun sekali ini ada akreditasi lagi di tahun kelimanya. Nah yang ke depannya ini instrumen akreditasi satuan pendidikan itu kan berubah yang baru. Nah itu akan dicapai nanti melalui rapot mutu sekolah juga. Jadi itu tidak boleh kendor. Kemampuan siswa itu adalah target yang harus dicapai. Iya. Dan kegiatan-kegiatan siswa baik di lingkungan ke dalam sekolah maupun keluar. Nah itu harus dibuktikan semua. Dibuktikan dengan hasil yang maksimal itu ada buktinya. Mulai dari foto, programnya, pelaksanaannya, evaluasinya harus ada semua. Yang instrumen yang baru. Nah inilah yang diharapkan dikembangkan ke depannya. Tadi jangan sampai kendor pencapaian kompetensi dasarnya. Jadi alam didapatkan, tetapi kemampuan untuk berkompetensi siswanya berkompetisi di luar sana bisa juga maksimal. Itu yang diharapkan. Berarti memang dulu ketika tim asesor datang menilai sekolah alam itu dinyatakan layak begitu ya Bu? Iya layak. Sudah memenuhi. Layak sudah memenuhi 8 standar 8 tadi standar. itu. Meskipun Nah, ini memang sekolah alam belum meluluskan pada saat itu meluluskan ya Bu ya. ya. Nah ini yang kedepannya diharapkan lebih meningkat lagi. Nah terutama untuk capaian kelulusan siswanya. Jadi di dalam melakukan penilaian, di dalam melakukan pengembangan kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya harus seimbang. Harus seimbang Ya, gitu ya. Supaya harus nanti dicapai. ketika ada Bisa tim maksimal. akreditasi lagi bisa maksimal Iya mencapai dan itu ya Bu ya. sekarang ini juga penilaian akreditasi itu setiap tahun. Setiap Maksudnya dicapai melalui rapot mutu sekolah. begitu. Jadi jangan diabaikan itu rapot mutu itu karena di situ harus juga terstandar di A kalau mau ya. Jadi di situ ada nanti sehingga pada 4 tahun ke depan antara penilaian yang per tahunnya dengan bukti fisik yang ada itu seimbang, baru nanti dia bisa bertahan di A. Gitu Ya, ya. Sistemnya sistemnya yang baru seperti itu. Oke.
Oke. Kalau menurut Ibu sendiri sebagai orang dinas dan melihat sekolah alam itu bagaimana Bu hubungan antara sekolah alam dengan kedinasan? Bagus hubungannya, iya. Bagus hubungannya, hanya memang mungkin karena belum familiar banyak. Nah, ini perlu mengadakan sekali-sekali, ajaklah satu kecamatan tuh rapatnya di sini gitu ya. Di sekolah alam. Di sekolah alam ya. Jadi mereka akan mengenal. Kemudian ada event-event sekolah alam ini diajak sekolah-sekolah di lingkungan di Kota Bandar Lampung. Sekolah itu dikenal oleh masyarakat banyak dan sangat familiar. Nah, itu yang konsep kedepannya supaya itu bisa dikembangkan. Siap. Iya, diajak orang tua siswa dan lingkungan sekitar dan aparat sekitar Biar untuk lebih banyak yang mengenal ya Bu ya. mengembangkan ada event di lingkungan sekolah. Oke. Jadi seperti itu ya Bu ya, dan mudah-mudahan sekolah alam bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya Bu ya, biar nanti juga bisa membuat tadi kalau kata Ibu event yang memang itu cangkupannya besar dan mengundang sekolah-sekolah lain gitu supaya lebih dikenal lagi gitu. Oke Bu, kita sudah bahas panjang lebar ya Bu ya tentang pendidikan dari mulai pendidikan di dinas, kemudian pendidikan di sekolah alam. Nah Bu, kalau boleh tahu nih apa sih Bu tips-tipsnya kalau sebagai ibu nih, sebagai guru tentunya ya di rumah untuk anak-anak itu, mendidik anak-anak ketika di rumah. Karena sekarang ini kan sering kita lihat fenomenanya di mana-mana gitu ya Bu ya, orang tua yang merasa kesulitan, kemudian sampai ke marah-marah gitu mengajari anak-anak. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu mengajari anak-anak di rumah? Kalau mengajar anak, ini orang tua harus mengerti. Anak ini kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, titipan Tuhan ya. Jadi anak itu kalau dia nakal bukan untuk dimarahin. Kalau dia dimarahin itu membunuh karakter anak. Benar. Tetapi kita membimbing, mengarahkan. Jadi diajak anak itu diajak berkomunikasi. Jadi tidak dengan marah. Kalau diajak berkomunikasi, coba sini dulu. Nah, dia akan datang. Tapi kalau dia dimarahin, dia akan jauh. Nah, inilah di dalam mendidik anak kita di rumah. Jadi ini kan pada masa pandemi ini orang tua banyak dapat tugas-tugas dari guru-guru di rumah. Nah, ini kalau guru yang memberikan tugas, sebaiknya bahan ajar atau konsep pembelajaran itu diberikan ke orang tua. Ada penjelasan pembelajaran, materi-materi gitu ya. Materinya, kemudian ada tugas yang diberikan. Itu harus di foto di WA ataupun ada penjelasan harus ada di yang dalam bentuk tertulisnya. Itu. Nah, setelah itu orang tua di rumah akan melihat apa yang dituliskan guru, dia akan membantu menjelaskannya ke anaknya. Karena memang fenomenanya banyak kan orang tua ya Bu ya yang karena banyak sekarang ini terjadi supaya dia nggak pusing, orang tuanya yang mengerjakan. Jadi harus ada di bawah bahan ajar pesan moral ke orang tua. Ya, yang dibuat oleh guru adalah agar siswanya paham dan cerdas. Kalau ini tidak dirubah di rumah orang tuanya, nanti anaknya setelah 6 bulan ke depan dia masih tidak tahu apa-apa. Yang pintar orang tuanya. Yang tambah pintar orang tuanya. Inilah yang harus dipahami. Dipahami oleh guru dan dipahami oleh orang tua. Jadi tidak dengan marah dengan anak-anak. Karena kalau dengan marah itu adalah salah satu membunuh saraf-saraf keingintahuan anak-anak. Ya. Mendorong anak-anak menjadi malas. Itu karena dari orang tua. Karena sering dimarah-marahin. Karena sering dimarahin itu. Nah, dari penjelasan yang diberikan guru kan ada ini. Di foto dari anak yang satu. Ini kalau untuk sekolah dasar kan kita ada buku. Jadi dari buku, dari penjelasan guru baru anak mengerjakan. Suruh nulis sendiri. Bukan orang tuanya yang nulis. Ya, Bu, ya. Iya, dijelek-jelekin tulisan ibunya untuk biar bukan itu anaknya. Target guru-guru kan. Ya, benar, Bu. Target guru-guru adalah siswa yang mampu menulis dengan baik, memecahkan masalah dengan benar. Jadi bukan hasil yang diinginkan Proses guru, ya, Bu, tetapi ya. proses mendapatkan hasil itulah
yang diinginkan guru. Nah, ini orang tua harus tahu, ya, karena kalau sampai hanya itu yang dilakukan oleh orang tua, bukan siswa yang mengerjakan, gagallah pembelajaran anak itu. Sekali gagal, kalau sudah 1 bulan, berapa kompetensi yang sudah dia hilangkan oleh orang tua, terbengkalai. Apalagi pandemi, masih lama pandemi ini sepertinya. Masih kayaknya masih lama ya Bu ya prediksinya. Jadi ini yang harus dipahami orang tua untuk belajar. Jangan dibiarkan anak mengerjakan sendiri. Terus orang tuanya bisanya marah kalau nggak selesai. Jadi ya duduk bareng sampai anak itu selesai. Memang ya anak ini titipan, kita harus seperti itu. Harus benar-benar menjaganya dengan baik, dengan cara seperti itu ya Dan Bu ya. anak merasa senang kalau dia ada orang tua di sampingnya. Jangan orang tuanya buka HP. Ya, jangan buka HP sendiri. Dibiarkan anaknya sendiri. Itu yang tidak baik. Ada masanya nanti. Kalau dia sudah ke jenjang berikutnya, dia bisa menulis sendiri, dia bisa memecahkan masalah sendiri. Baru bisa dilepaskan. Itu pun harus ada pemantauan orang tua. Sampai dia dewasa. Masih selalu ini memang tugas kita sebagai orang tua. Insya Allah. Jadi meskipun di sela-sela kesibukan, aktivitas yang luar biasa Ibu, di dinas, di mana-mana, tapi alhamdulillah di rumah masih tetap kehandle ya Bu ya. Jadi bukan alasan ya Bu ya, orang tua sibuk atau apapun itu bukan alasan. Bukan gitu. alasan. Jadi tetap pendidikan. Anak nggak tahu kesibukan orang tuanya, tapi dia butuh perhatian orang tuanya. Pendampingan orang tua. Itu wajib dilakukan oleh orang tua. Dan memang itu ya harusnya sudah ada di dalam setiap diri orang tua ya Bu ya, bahwasanya anak itu titipan dan harus kita. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan anak. Masya Allah, itu benar. Jadi itu anugerah. Anugerah benar ya Bu ya. Karena ya itu tadi banyak yang Allah berikan amanah dan banyak juga Allah belum memberikan amanah seorang anak gitu ya Bu ya kepada orang tua. Jadi sekarang diberikan amanah harus dijaga dengan baik, dengan cara seperti tadi memberikan pembelajaran pendidikan yang terbaik di rumah gitu. Mungkin cukup ya Bu ya untuk bincang-bincang kita hari ini terkait pendidikan, seputar pendidikan. Masya Allah. Pesan moralnya kepada orang tua, gimana Bu? Ya, didiklah anak, jangan pernah mengeluh. Perhatikanlah selalu anak-anak sehingga mereka dewasa dan tidak pernah putus sepanjang hayat kita. Perhatian. Siap. Masya Allah ya, semoga pesan moral yang sudah disampaikan Ibu bisa tersampaikan ke seluruh orang tua ya Bu ya, dan membuka pikiran, mindset kita, mindset orang tua bahwa mendidik anak itu bukan hanya kewajiban guru, tetapi juga kewajiban orang tua gitu ya Bu ya, sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang Allah berikan yaitu kepada seorang anak gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Sri, terima kasih banyak sudah hadir di Sekolah Alam Al-Karim. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih atas inspirasinya dan selamat bertugas ya Ibu ya. Terima kasih. Oke sahabat Al-Karim, demikian podcast kita hari ini dengan Ibu Sri. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil inspirasi yang sudah disampaikan oleh beliau dan semoga kita semua bisa menerapkannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim.